Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin para takziin dan takziat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir di rumah duka untuk memberikan support, semangat supaya tetap semangat di dalam beribadah kepada Allah SWT walaupun keluarganya ada yang meninggal dunia. Hal yang penting sebenarnya adalah bagi sohibul musibah itu adalah menyadari bahwa tidak ada manusia yang tidak meninggal dunia. Kita mesti berpisah walaupun bagaimanapun. Itu harus disadari sehingga diharapkan muncul kesabaran. Karena Allah berfirman kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Jadi semuanya akan meninggal dunia. Cuma model matinya kita nggak ngerti. Bagaimana kita meninggal dunia nanti, di mana, jam berapa, tahun berapa, menit ke berapa, detik ke berapa, kita nggak ngerti. Tapi itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dalam sebuah ayat Quran, ketika orang meninggal dunia itu menyesal. Dia kepingin untuk dihidupkan kembali supaya bisa beramal dengan amal yang soleh. Sebagaimana yang dilukiskan oleh Allah dalam Quran surat 63, surat Al-Mu'min, surat Al-Munafiqun. Berayat ini sekitar 10-an. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya akhatakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas sholihin wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah berfirman, berinfaklah kamu sekalian sebelum salah satu dari kalian kedatangan mati. Berarti waktu hidup kita diperintahkan untuk berinfak. Nah, mengabaikan. Setelah mengabaikan, tahu bagaimana kehidupan sudah mati, dia menyesal. Kepingin dihidupkan kembali. Rabbi laula akhortani ila ajali qarib. Tuhan, kenapa tidak engkau akhirkan saja kematian saya ini sampai waktu yang dekat? Fa asaddaqa wa akum minas sholihin, dan aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang yang soleh. Menyesal. Apa cara Allah? Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sekali-kali Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang itu apabila telah jatuh temponya. Ini pernyataan Allah. Makanya ini harus disadari oleh sohibul musibah bahwa kita pasti berpisah. Cinta kaya apa, benci kaya apa, tetap berpisah. Akan meninggalkan dunia menuju kepada alam kelanggengan. Nah, ini yang harus dipahami oleh sohibul musibah supaya muncul kesabaran itu. Kalau tidak begitu nanti aja sedih. Ditinggal nanti bagaimana ekonominya dan lain sebagainya. Nah, yang ngatur itu Allah nanti. Ya Allah yang mengatur. Nah, kemudian bagi kita adalah supaya menjadikan pelajaran.
Dengan kematian Bapak Taufir ini hendaknya dijadikan satu pelajaran. Kita pun juga akan mengalami seperti itu. Waktunya cuma kita nggak ngerti kapan. Ya, karena sudah ditentukan nanti matinya kena apa, sakit atau kayak apa, itu sudah ditentukan. Makanya keyakinan seperti ini juga bisa kita gunakan sebagai tawakal ala Allah. Bertawakal kepada Allah. Seperti kemarin misalnya ada corona. Itu kalau kita tidak memiliki jiwa-jiwa tawakal kepada Allah, sedih kita. Semua pada takut mati. Ya. Harus ada tawakal. Kalau tidak ada tawakal, susah. Kanti vaksin yang urip ya. Makanya masjid-masjid sampai gak oleh sholat rapet, penggang, tapi pasar tidak apa-apa. Ada unsur-unsur politis juga ya. Nah itu kita harus mengerti bahwa kematian itu sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah. Maka kalau kita melihat Quran surat 3 itu surat Ali Imran ayat 154. Ayat 154 niki bercerita tentang bahwa perang Rasulullah selama hidupnya ini pernah kalah cuma sekali. Tapi kekalahan itu ternyata diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sumber kekalahan itu dikarenakan para sahabat tidak ada yang tidak patuh kepada perintah Rasulullah. Ketika sudah dibagi oleh Rasulullah pos-pos yang harus ditempati, ada yang di bawah gunung, ada yang di atas gunung. Yang di atas gunung itu melihat ketika Rasulullah hampir menang, lalu terjadi rebutan ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang yang diperoleh dari peperangan. Rebutan. Lah yang di atas gunung tadi melok mudun, melok ngerebut. Nah, akhirnya tempat pos yang dipakai oleh orang beriman tadi diganti dengan dimasuki oleh orang kafir. Maka di atas dari gunung itu lalu dipanai orang-orang beriman itu meninggal dunia. Sampai berapa? Orang hafal Quran itu meninggal dunia. Ya. Maka Rasulullah saat itu berkunut nazilah dongakno kehancurane wong sing membunuh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Lah saat dia berkunut itu turunlah ayat yang artinya apa? Mencela pada Rasulullah. Iku duduk urusanmu, bata adab, bata ampuni, duduk urusanmu, itu urusanku. Nah maka saat itulah Rasulullah tidak berkunut. Itu sejarahnya kunut begitu. Ya terkait dengan berhentinya itu karena oleh Allah. Tadi sing negur iku mang badi tak adab atau tak sepuro iku urusanku, duduk urusanmu Muhammad. Ini apa sih? Nah saat kematian itu, saat dipanah oleh musuh-musuh itu, akhirnya apa yang terjadi? Ternyata pasukannya Rasulullah itu tidak semua orang beriman. Ada orang beriman, ada orang yang munafik. Nah orang beriman ini, orang-orang munafik ini ngaco, ngemposi istilahnya. Akhirnya melarikan diri ke rumah-rumah. Nah orang yang beriman tadi diberi oleh Allah ketenangan. Diberi ketenangan berupa apa? Berupa ngantuk. Nah mengenai ngantuk gak bersedih, tetap langsung turu. Nah bagi orang yang dicemaskan oleh dirinya tadi, orang-orang munafik tadi, kowe lari ke rumah. Kenapa kalau lari ke rumah? Karena takut mati. Lalu Allah berfirman, Qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madzajiihim. Katakan Muhammad, walaupun kamu berada di dalam rumah-rumahmu, jika kamu ditakdirkan mati terbunuh, maka kamu akan keluar pada tempat pembunuhan itu. Coba. Jadi walaupun lari kena pasti. Kalau takdirnya memang terbunuh. Nah ini kita jadikan tawakal gitu. Bahwa kematian itu sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah.
Masa kita jogo kesehatan kita koyo opo lah. Yang mati sudah mati. Contohnya teman saya sendiri ya. Jogo kesehatan nih, pentina badminton. Jadi sehatnya sehat. Matinya bagaimana? Pas badminton. Pak Tova. Oh, apa tuh Pak? Gini. Gitu. Apa tuh Famici? Mati pas badminton. Nah, itu adalah menunjukkan kepada kita kematian sudah ditentukan oleh Allah. Sesuai kebiasaan. Kalau kita sudah yakin seperti ini, apapun yang terjadi menter. Makanya kemarin itu walaupun dipaksa untuk vaksin, saya nggak pernah vaksin. Karena apa? Saya melihat itu ada secara politis ada unsur-unsur untuk menjual vaksin seluruh dunia. Nah, kalau seluruh dunia berapa kekayaannya? Luar biasa itu. Bill Gates itu luar biasa. Karena Bill Gates itu menganggap bahwa untungnya itu ojo akeh-akeh wong urip, Pak. 500 wong ngono. 500 juta ngono. Triliun. Makanya lah ini dipateni. Miliar. Itu gampang materi dipakai kesehatan itu. Nah, ini harus kita pegang. Makanya dalam menyikapi apapun kita rujuknya kembali kepada Quran. Quran bunyi begini. Qul in kuntum tuhibbunallaha yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Aku siapa? Aku Rasulullah. Jadi kalau kita memang cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan cinta kepada kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi ini sudah diberi bocoran oleh Allah. Nek kepingin dicintai oleh Allah, nek kepingin diampuni oleh Allah, disuruh mengikuti Rasulullah. Terkait dengan kematian sama. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kalau ada kematian? Ya. Rujukan kita ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Rujukannya adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Taraktu fikum amroini ma in tamasaktum bihi ma lan tadillu abada. Kitaballahi wa sunnata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan dua perkara kepada kamu, jika kamu berpegang pada keduanya, niscaya kamu tidak akan tersesat abadan selamanya. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Jawab adalah kitab Allah wa sunnah Rasulullah. Jadi dengan dua ayat ini, dengan dua pusaka ini, kita berpegang teguh. Nah, yang diajarkan dalam kematian apa? Ternyata satu, kalau ada kematian, itu disuruh memandikan. Ya. Selama memandikan itu dimulai dari anggota wudhu. Orang-orang menafsirkan diwudhui, tapi dimulai dari anggota wudhu sebenarnya. Itu khilafiyah terserah. Kemudian setelah itu dikafani. Setelah dikafani, nek lanang iku kira-kira rangkep telu, nek sing wedok rangkep 5. Setelah dikafani lalu disolati. Solati, kalau yang mayitnya itu perempuan, imamnya kenceng lambung. Kalau laki-laki kenceng kepala. Oke. Disolati 4 takbir dan sebagainya, lalu dikuburkan. Nah, dikuburkan di sana. Model kuburnya kalau dengan di Mekah itu sudah beda ya. Kalau di Mekah itu kuburan itu jauh wambar. Nanti mau malaikat tekon ya iso longgo kira-kira. Nah, tempat kita tidak bisa itu. Wong iso mempit ya. Terus Ya. Pas telesik ini, itu model miring. Model sing tengahnya itu. Iya. Tambah gak sobat. Saya setuju dengan yang di Mekah itu ya. Lawang kan itu jadi rompolo sedeng. Ya, memang begitu, memang kalau wis wis akeh dicukup. Lalu diganti mana gitu. Itu begitu. Lalu kemudian setelah dimakamkan itu, kemudian datang malaikat itu yang akan menanyai kepada kita, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa
apa agamamu, ya, sapa imammu dan seterusnya. Terus dibocorno ambek Pak Mudin. Mayit. Engko nek sira ditakoni sapa pangeranmu, jawaban Allahu Ojo Rabbi. komentar ojo. Iku jenenge bocorno soal. Masih dibocorno, gak iso jawab. Kalau orang itu kafir, kalau orang itu beriman masih gak dibocori iso jawab. Itu sudah tertera di dalam sebuah hadis. Nanti orang-orang beriman nanti ketika ada pertanyaan kubur bisa menjawab dengan gampang walaupun gak dibocori. Padahal kalau dibocori itu belum tentu dia mendengar. Soalnya ketika mayat itu diambil nyawanya itu Allah, malaikat itu membawa kepada Allah di hadapan sana, lalu kemudian disuruh mengembalikan lagi ke kuburan itu. Nah di kuburan itu baru yang namanya mayit ini bisa hidup kembali. Makanya yang terakhir dalam sebuah hadis, mayit ini krungu suarane sandal si terakhir. Langkah. Berarti sak durunge gak krungu. Gitu dalam sebuah hadis. Makanya kalau jadi orang beriman itu enak. Masih gak dibocori soal iso jawab. Masih dibocori soal wong kafir gak iso jawab. Itu hadis begitu. Nah ini yang penting bagi kita untuk direnungkan bagaimana kita mensikapi kehidupan. Terutama sekarang ini misalnya kita sudah masuk bulan Agustus ya. Bulan Agustus itu bulan yang istimewa bagi bangsa Indonesia. Karena apa? Karena bulan kemerdekaan kita. Walaupun pertama kemerdekaan itu tidak seperti sekarang. Sekarang kan luasnya sampai Sabang, sampai Merauke. Kalau dulu itu kemerdekaan tidak seperti itu. Hanya beberapa daerah saja. Karena Indonesia tidak pernah menjadi negara. Lalu makanya sampai ada yang tidak mau menerima, sampai 62 ya perang. Matilah ya Sudarso. Itu masih perang karena. Nah sekarang sudah luas seperti ini. Lah kemudian kita bersyukur, kemudian kita isi kemerdekaan itu dengan berbagai macam kegiatan. Silakan saja asal tidak menyalahi syariat. Ketika menyalahi syariat lalu berbuat dolim, berbuat maksiat, justru itu akan menghancurkan negeri kita sendiri. Karena dalam sejarah bahwa kehancuran suatu negeri itu karena penduduknya dolim. Diberi bencana oleh Allah. Tapi kalau orang itu beriman takwa, maka diberikan oleh Allah itu barokah. Walau anna alal qura amanu wa taqau la fatakna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa aqadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan kepada mereka barokah dari langit dan bumi. Ini janji Allah, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan, lalu kami hukum mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Ya, jadi seperti itu. Maka ngisi ini harus diisi dengan yang baik. Lah yang tidak pernah disampaikan itu bagaimana dengan mengisi kemerdekaan itu mendorong kita untuk meningkatkan keimanan, itu jarang. Bahkan saya tidak pernah dengar itu. Nah, apakah Islam mengajarkan seperti itu? Nah, kita lihat kalau memang mengajarkan seperti itu, kita harus sami'na wa ata'na. Nah, ternyata setelah saya lihat itu dalam Quran itu disebutkan. Yang disebut ada di dalam Quran surat Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan terbukanya kota Mekah. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemerdekaan kota Mekah. Nah ini sejarahnya ketika Rasulullah berdakwah di Mekah itu sempat menggoncangkan sistem politik di orang-orang Quraisy. Walaupun diajarkan itu adalah moderat, tapi terpengaruh. Akhirnya apa? Untuk mengatasi itu Muhammad harus dibunuh. Nah setelah dibunuh akhirnya akan dibunuh lalu diselamatkan oleh Allah dan diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Nah di sana ditolong oleh namanya kaum Ansor. Ansor itu penolong. Lalu yang berhijrah namanya Muhajir. Nah,
lalu dipersaudarakan oleh Rasulullah Ansor wal Muhajirin. Di sana Rasulullah jadi pimpinan, umat Islam semakin kuat. Terjadi peperangan pertama, perang Badar. Rasulullah berjumlah 313, orang kafir berjumlah 1000. Orang beriman menang. Jadi kalau dibandingkan 300 dibanding 1000 itu 1 dibanding 3. Menang. Idealnya itu adalah 1 dibanding 10. Wa iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'ataini. Jika kamu memiliki 20 orang yang sabar, niscaya bisa mengalahkan 200 orang. Berarti 1 dibanding 10 idealnya. Nah kalau 1 dibanding 3 ya tambah menang. Ya, nah setelah menjadi ada kekuatan di Madinah itu, lalu Rasulullah kembali ke Mekah. Dengan tentaranya itu, orang-orang di Mekah ini pada takut. Lalu apa kok takut? Buat dieksekusi. Jadi ini dalam dunia perang itu begitu, sing kalah ya mbak gitu ya. Itu dunia memang dunia perang. Ternyata dugaan itu bereset. Ternyata Rasulullah memaafkan orang-orang di Mekah semua, kecuali bagi mereka yang tetap melawan Rasulullah baru dieksekusi. Lah melihat seperti itu, akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang-orang itu masuk ke dalam Islam. Maka dilukiskan oleh Allah dalam Quran, waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat manusia itu masuk ke dalam agama Allah dalam keadaan berbondong-bondong. Kenapa kok berbondong-bondong? Ya karena itu tadi. Ternyata Rasulullah itu tidak menjajah, hanya menyampaikan kebenaran. Maka dimaafkan semua oleh Rasulullah. Nah saat itu apa yang diperintahkan oleh Allah? Ini yang kita jadikan pegangan. Allah perintahkan 2 hal. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. 2 hal ini yang diperintahkan. Lah orang yang menyebut Allah bertasbih itu artinya dalam kelompoknya kelompok zikir. Ya. Kelompok zikir ini kalau kita laksanakan setiap hari itu luar biasa. Udah motor jenengan itu nek bendina jenengan lapi kuilap. Ayo jarno setahun ngetel. Dilapi wangel. Merak. Wancet gak gila. Tapi nek bendina dilapi kuilap. Hati niku padha mawon. Hati itu kalau kita tiap hari kita buat zikir, lama-lama bersih, bersinar. Kalau ada lampu, memantul. Kalau ada ilmu Allah, memantul. Makanya orang ahli zikir itu ilmunya lebih dibandingkan dengan orang yang lain. Karena ada ilmu Allah masuk ke dalam dirinya. Nah ini kalau kita laksanakan tiap hari, maka hati itu menjadi hidup. Hati hidup itu hati yang memiliki prinsip tidak mudah terkontaminasi oleh hal-hal yang negatif. Sebaliknya kalau hati itu mati karena tidak pernah melakukan zikrullah, maka hati itu akan mudah terkontaminasi. Jadi kalau kita perumpamakan seperti ikan di lautan, walaupun besarnya hanya seibu jari ini, berada di lautan 50 tahun dalam air asin, diterjang ombak dari bawah atas, kanan kiri, selama ikan itu hidup, maka ikan itu rasanya tetap tawar. Kenapa tawar? Karena dibentengi oleh hidupnya ikan, maka asinnya tidak bisa masuk. Demikian juga kalau hati itu mati, nggak pakai lama. Sekarang mati, ikan itu mati, kemudian kita letakkan di air asin, langsung asin. Itu maknanya hati yang hidup itu berada di lautan masyarakat bagaimanapun coraknya. Apakah bercorak putih, hitam, kuning, hijau, biru, dan lain sebagainya. Selama hati itu hidup, maka tidak bisa tertular oleh kondisi masyarakat yang bermacam-macam itu. Karena dibentengi oleh hidupnya hati itu sendiri. Tapi kalau hati mati, kumpul dengan penjudi akan jadi penjudi. Dengan pembohong akan jadi pembohong. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka Allah sampaikan dalam firman-Nya, falamma nasuma zukiru bihi fatakna alaihim abwaaba kulla syai'.
maka tatkala mereka melupakan peringatan-peringatan Allah, lalu kami bukakan kepada mereka segala sesuatu akan masuk kepadanya. Ini makanya pentingnya zikir. Kalau ini kita laksanakan luar biasa. Ya. Dan bisa mencegah seseorang itu dari berbuat maksiat. Bisa mencegah seseorang itu berbuat kriminal. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Umar bin Khattab itu pernah menguji seorang pengembala kambing. Yang orang pengembala kambing ini buruh ewonan sing dimong kambinge. Mau hilang 10 ya gak harus sing duwe. Rasul bilang, Umar bin Khattab bilang, "Hei pemuda, jualah kambingmu 1 ekor saja kepada saya." "Tuan, ini bukan milik saya, ini milik majikan saya." "Wis ngomong sama majikanmu bahwa kambing sing kok dol nang aku iku dipangan macan." Ya masuk. Situ. Cukup 10-20 gak harus cukup situ. Artinya apa? Orang ini punya kesempatan untuk korupsi. Tapi apa jawabnya? Fa'inallah. Kalau kambing ini saya jual kepada Anda Tuhan, lalu di mana Allah itu? Loh, dia sadar bahwa Allah itu melihat dirinya. Ini adalah zikir. Dia ingat kepada Allah bahwa Allah melihat dirinya, maka dia tidak mau melakukannya. Maka orang-orang bingung supaya bagaimana memberantas korupsi. Dikayaknya bayaran sing akeh cek korupsi. Oh, korupsi ini tambah gede. Soalnya bukan itu masalahnya, orang korupsi itu kurang iman. Buktinya itu tadi, pengembala kambing nggak butuh soge, udah melarat, tapi tidak mau korupsi karena apa? Imannya kuat. Maka membangun iman itu penting sekali. Nah, kalau kita isi dengan zikrullah di dalam 17-an ini, luar biasa. Akhirnya mengantar kita kepada keimanan. Demikian juga terkait dengan istighfar. Istighfar itu adalah perlambang orang itu menyadari kesalahannya lalu memperbaiki dirinya. Nah, siapa berbuat demikian artinya tobat. Nek tobat kata Allah, sapa sing gelem tobat, maka kesalahannya akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Ada di dalam Quran surat Furqan ayat 70. Oke. Jadi keburukan-keburukan akan diganti dengan kebaikan. Ilmiahnya ya apa kok bisa begitu? Kalau kita memiliki pohon cerme, buah cerme, niku rasanya sepet, punjul, kecut. Nek panjenengan bacem, ya, kayak gula. Berubah tak mboten warna? Berubah jadi manis. Kesalahannya ya begitu. Kesalahan-kesalahan kita perbuat kemudian kita tutup dengan kebaikan-kebaikan, maka akan yang kelihatan adalah kebaikan itu sendiri dan kejelekannya akan hilang. Ini luar biasanya daripada istighfar. Nah, kalau kita lihat istighfarnya para nabi, nabi itu juga bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Nabi Adam juga pernah melakukan kesalahan. Ketika dilarang oleh Allah untuk mendekati pohon kulti, dia langgar itu. Lalu pokok langgar soalnya ketipu karo iblis. Iblis ngomong, "Hei Adam, nek kamu kepingin langgeng nang ngene swarga, nyedhek iku pohon kulti." Lah saat itu Nabi Adam lupa, terjadilah pelanggaran. Nah, setelah melanggar itu maka akhirnya Adam diusir oleh Allah dari surga ke dunia. Terus istighfar dia. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna, Tuhan kami, sehingga kami telah mendolimi diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberi rahmat kepada kami, pasti kami menjadi orang-orang yang rugi. Akhirnya diampuni. Nabi Yunus juga ada bagaimana berjuang luar biasa karena sing ngreken. Akhirnya jenuh, Nabi Yunus nyingkrih, meninggalkan dakwah itu dalam hati yang gelap, sedih hati. Naik kapal. Barang naik kapal di tengah lautan oleng. Soalnya ada badai. Solusinya harus dikurangi penumpangnya. Penumpangnya uang kan. Coba sih dikuai. Wis diundi ae.
Barang diundi metu namane Nabi Yunus. Sungkan wong. Diundi mana? Yunus. Diundi mana metu Nabi Yunus mana? Ya terpaksa dibuang. Dibuang ke laut, laut itu gelap. Jadi artinya wis sumpek peteng dilebokno laut gelap, dua kegelapan. Setelah dua kegelapan itu diemplok iwak pisan. Tiga kegelapan. Kalau laut mlebu meteng iwak pisan. Lalu dia istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Kira-kira iwake kepanasan mbek. Minggir dilepeh. Selamat tapi. Itu hebatnya istighfar. Nah kalau ini kita terapkan dalam mengisi kemerdekaan luar biasa. Ya. Akhirnya apa? Menjurus kepada keimanan. Lah kalau keimanan itu ada pada diri kita, ada pada bangsa Indonesia, maka artinya kita sudah memberikan andil yang besar untuk ketentraman dunia ini. Kalau tidak, kemudian berbuat zalim, maka bencana akan turun. Oh, bencana itu sebabnya kan sudah peristiwa alam. Yang namanya gempa. Itu kan ada lempengan-lempengan bumi yang bergerak, akhirnya bergerak. Loh, kalau Allah berkehendak menghentikan tidak ada barang sulit. Karena banyak orang beriman ditahan oleh Allah. Panjenengan tahu yang namanya Ibrahim. Ibrahim itu dihukum bakar oleh Raja Namrud. Bakar dengan apa? Api. Api itu kan panas. Lalu Ibrahim ini bertawakal, berdoa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lalu Allah perintahkan kepada api, ya naru, geni, kuni, jadilah kamu bardan wasalaman, dingin dan menyelamatkan. Apinya tunduk, walaupun hukum alamnya apiku panas, itu jadi adem karena perintah Allah. Nah sama dengan kita, walaupun darahnya berbahaya, kalau di situ banyak orang beriman, Allah tahan, itu menyebabkan bencana. Tapi kalau zaliman yang berada di situ, Allah hancurkan seperti apa? Di negeri Sodom. LGBT banyak, dikandani gak direken. Diwalik mbek Allah. Sing ndukur gene isor-isor gene ndukur, terjadi gempa yang dahsyat. Jadi apa yang kita paparkan sebenarnya adalah satu, bagi sohibul musibah hendaknya supaya bisa bersabar karena kematian itu akan menjumpai kita semua. Dan yang kebetulan yang dulu itu Bapak Taufir, kemudian sebentar lagi kita. Jadi ukuran tua muda tidak jadi ukuran. Orang bayi mati ya banyak, orang tua gak mati ya banyak itu. Ya. Maka tidak jadi ukuran. Maka supaya kita bersabar, yang penting mudah-mudahan Bapak Taufir ini diterima Allah Subhanahu wa taala di sisinya dan ampuni segala dosa. Itu yang penting. Dan bagi kita kematian ini jadikan pelajaran terbaik bagi kita untuk mempersiapkan diri bahwa kita sadar bahwa kita di dunia ini hanya sementara dan akan kembali kepada negeri kelanggeng. Kemudian dalam masalah mengisi kemerdekaan itu mari kita turuti anjuran Allah tadi. Dua hal, yaitu masalah zikir dan istighfar. Maka dengan dua hal ini jika kita lakukan, maka akan terbentuklah pribadi-pribadi kita yang iman dan takwa. Kalau kita menjadi orang iman dan takwa, Allah janjikan akan diberikan surga. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh adalah surga firdaus tempat tinggalnya dan mereka kekal di dalamnya dan tidak kepingin pindah daripadanya. Ini orang beriman. Orang pertama juga dijanjikan oleh Allah, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Kenapa sih Allah menyuruh bersegera itu? Kenapa? Karena umur kita itu pendek. Berapa umur kita itu? Nah umur kita itu kayak 75 tahun, itu pun karo sak jam setengah.
Karena 1000 tahun di dunia sama dengan 1 hari di akhirat. Berarti nek 75 itu mek 1 jam setengah. Nek tiga umur 50 1 jam. Nek tiga umur 20 ya setengah jam kan gitu aja. Oke, pantas juga disuruh Allah untuk bersegera menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang harus kita pegang, kebanggaan yang harus kita banggakan bukan golongan, bukan kelompok, tetapi keimanan dan ketakwaan. Karena kalau kita bangga dengan kelompok, jatuhnya kepada kesyirikan. Nah, kesyirikan itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali tobat sebelum mati. Oke, dalam Quran disebutkan gini, wala takunu minal musyrikin. Jangan kamu menjadi orang musyrik. Siapa orang musyrik itu? Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan. Tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Itu ternyata musyrik. Maka kebanggaan kita apa? Iman takwa. Nah, kalau kita sudah berpegang seperti itu, maka antar kelompok tidak ada masalah. Karena kelompok itu adalah alat perjuangan. Ya, kelompok-kelompok itu bukan Islam, tapi alat perjuangan. Nah, Islam itu ya di Quran dan hadis itu ya. Jadi saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa jadikan renungan bersama untuk meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.